Halo, halo pagi. Aye Kalashnikov. Hai, Romi. Pagi. Rahmat, pagi, pagi. Novan, halo. Pak Butet, pagi. Pagi, gimana kabarnya? Selamat pagi, Ogi. Omega, Omega Victoria. Novan, langsung aja. Langsung apa nih, Novan? Kartika Sarilia. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Rahmat Nugroho, bahas apa aja terserah. Terserah. Novan, makan 3 kali sehari, sesat jadinya ya dok buat fat loss. Jadi bisa aja kita mau makan 5 kali, 6 kali sehari, bisa, tapi energi yang kita pakai harus lebih besar, bahkan lebih besar daripada yang kita makan. Kalau makan 2000 kalori ya kita kalau mau fat loss kita harus lebih dari situ gitu. Cuma ya sayang ya, jadi artinya kita butuh energi, padahal energi di perut, di pinggang, di paha ada, itu buat apa gitu. Jadi bisa aja olahraganya lebih banyak lagi, tapi kita harus istirahatnya juga lebih banyak. Jangan sampai olahraga lebih banyak, makan banyak, olahraga banyak, tapi um, kurang tidur. Jadi inflamasinya banyak. Jadi makanya bisa aja badan kita bagus, atletis, fat loss, tapi inflamasinya tinggi, jadi gampang sakit. Ya, jadi badan bagus, olahraga bentuk badan bagus belum tentu kita sehat, belum tentu. Waalaikumsalam Nadia. Carnivore diet dalam jangka panjang, jadi nanti dicek aja. Maksud saya gini, bisa nggak kita mengikuti itu gitu loh. Pagi kita makan apa, siang kita makan apa, malam kita makan apa. Tapi untuk sehat kan nggak cuma dari makanan ya. Istirahat juga tadi saya bilang, istirahat juga penting untuk kesehatan. Nah, terus kita cek aja badan kita gimana, badan rasanya seperti apa, terus apalagi dengan dibantu dengan laboratorium yang dicek itu triglycerid, HDL. Kalau triglycerid kita rendah, HDL kita bagus setelah kita lakukan carnivore diet dan kita merasa ini buktinya loh. Jadi perasaan itu belum tentu sama. Jadi artinya saya makan seperti ini sembarangan gitu. Saya baik-baik aja, ya itu kan perasaan ya. Banyak sekali orang apalagi sekarang prediabetes, diabetes, taunya itu waktu tensi, waktu cek medical check up baru ketahuan gitu. Jadi kita nggak cuma perasaan tapi kita juga kita cek laboratorium. Kalau ternyata membaik, perasaan kita baik, badan kita lebih bagus, ya teruskan. Karena ada buktinya kan. Buktinya dari laboratorium. Saya obes nampaknya. Makanya saya juga dulu nggak, waktu saya beratnya 80-an, 89 nggak merasa gemuk. Tapi lihat di foto, kok gemuk ya kelihatannya, tapi perasaan nggak gemuk gitu loh, masih 80-an gitu. Angelica, udah IF 1 tahun, carnivore diet 3 hari, kemarin radang. Kenapa? Nah makanya, kita radang itu nggak cuma dari makanan doang. Jadi artinya kalau kita makan, kita nggak rubah nih makan, seperti biasa aja. Belum tentu badan kita nggak radang. Ya, baik-baik aja, kayaknya baik-baik aja begitu dicek HbA1c-nya udah tinggi. Terus gampang sakit. Jadi begitu orang batuk, jauh-jauh dari orang batuk karena kita gampang ketularan. Karena badan kita memang sudah bawa sendiri radang ya. Nelly Nahrudin, halo. Agus, kalau pusat tiba-tiba keluar nanah, pusat tuh di umbilikus ya. Tanda-tanda apa? Ya dicek aja ya ke dokter ya. Dicek aja nanti dibersihkan, dilihat ya. Atau anak-anak ya pusatnya. Yoga man, diet makan butter 20 gram sehari udah kenyang nggak lapar sekarang jadinya saya makan 2 hari sekali daging rib eye. Keren. Ya makanya kita lihat ya di badan kita.
kita lihat sendiri, kita punya yang lain nggak? Oh ternyata kita punya cadangan lemak. Jadi kalau kita terus makan butter, berarti kita nambahin lemak dong, iya kan? Terus kalau kita, makan daging, berarti kita nambahin protein, nambahin yang lain-lain gitu, vitamin, dari situ juga, dari makro nggak cuma makro, mikronutrisi juga dari daging. Jadi kalau kalau oke ya nggak apa-apa, terusin aja. Jadi kita butuhnya kan protein lemak ya. Jadi kalau misalnya rasanya, saya lemaknya masih banyak, ya mungkin energi Anda dapatin dari lemak yang di badan aja. Jadi Anda butuhnya protein untuk apa? Untuk, lipoprotein ya, untuk bikin kolesterol, untuk bikin hormon, itu protein penting. Keto rambut rontok gimana? Inflamasi itu artinya, inflamasi. Kalau rambut rontok, inflamasi, tidurnya benerin, bukan gara-gara ketonya. Kalau pusat tiba-tiba keluar darah itu tanda apa ya? Mungkin infeksi, coba cek. Ozi, apakah ketosis masih terjadi saat kita carnivore diet? Ketosis artinya kita pakai keton kan? Nah, keton itu asalnya dari lemak. Jadi kalau kita pakai kalau kita pakai makan steak terus kita pakai karbohidrat, ya stop ketosisnya. Tapi kalau kita karnivor atau kita tidak memakai karbohidrat, ya tetap lanjut karena otak kita makanya dua, kalau nggak dari gula, dari keton. Fungsi retinol anti aging ya Aji-san, anti aging. Dia juga buat flek juga, bisa buat flek. Tapi hati-hati makanya. Kalau wajah kita iritasi, begitu kita terlalu banyak krim, karena retinol itu bikin ngelupas ya. Jadi seperti exfoliating sepertinya gitu. Tapi dia bisa juga bikin kita iritasi. Kalau terlalu iritasi jadi flek lagi. Rizal, dokter mau tanya, pipi cabi apakah ada cara yang simpel supaya tirus? Diet, intermittent fasting. Tirus. Saya turun 20 kilo. Jadi ada ininya nih. Bukan bukal fat. Lilinda, aduh sorry ya, aku kalau scroll nanti suka lepas-lepas. Ideal olahraga berapa kali seminggu? Disesuaikan sama badannya, Nabela. Disesuaikan sama badannya. Disesuaikan dengan aktivitas sehari-hari. Kalau misalnya kerjanya apa? Influencer olahraga, ya itu aja kerjanya. Tapi kalau Anda kerjaan yang lain, misalnya Anda bekerja, setiap hari Anda bekerja, selain itu, ya Anda sesuaikan waktunya. Sesuaikan waktunya, dan olahraga itu nggak bikin sehat. Nggak bikin sehat. Bikin stres di badan. Tapi stres yang kita mau. Kita tuh harus stres. Kayak anak SD ke SMP. Kan stres. Anak TK ke SD. SMP, SMA. SMA kuliah. Begitu kita sampai kuliah, aduh enak banget zaman-zaman SMA. Begitu kerja, aduh enak banget zaman-zaman kuliah. Tapi masa mau TK terus? Kita bikin stres di badan kita. Tapi stres yang, yang sebentar gitu. Kita buat stres, akhirnya kita akan terbiasa dengan stres itu gitu. Jadi olahraga gitu juga gitu. Buat stres, kita akan terbiasa dengan stres. Jadi kita dibuat stres badan itu. Nggak apa-apa, tapi ada waktu untuk istirahat. Jadi sesuaikan dengan kerjaannya. Sorry, olahraga yang baik sebelum mandi atau setelah mandi? Kalau sit up, push up sebelum tidur boleh nggak? Kalau mau tidur, kita usahakan melatonin kita naik. Jadi kalau misalnya udah sore, itu kalau misalnya kita ikut circadian ya, sorry ya mungkin nggak semua bisa saya ini, tapi mudah-mudahan saya bisa setiap hari live, tapi cuma 30 menit. Jadi pagi kita aktivitas ya, sampai sore. Sore waktunya kita untuk istirahat, untuk naikin hormon kita namanya melatonin. Nah, melatonin kita udah mulai naik, jadi kayak seperti kita di hutan. Pagi kita lihat matahari ya, terus mulai matahari terbenam, kita mulai ngantuk, mulai istirahat. Habis kita makan, terus kita istirahat, ngantuk, tidur. Tapi kalau kita olahraga sebelum tidur,
itu naikin lagi, melatoninnya turun lagi, kortisol yang itu tadi, yang pagi tadi naik lagi. Boleh aja sih kalau misalnya Anda bisa tidur, tapi kalau Anda nggak bisa tidur, bagusnya sulit tidur, bagusnya olahraga tuh di pagi hari, pada saat kortisol kita lagi naik. Kalau scrub baiknya berapa kali dalam sebulan? Sekali seminggu? Tergantung. Jadi gini, wajah kita tuh bisa iritasi kapan aja. Jadi bukan gara-gara skincare doang. Misalnya kita kurang tidur, badan kita iritasi. Misalnya kita ke luar negeri, misalnya udara yang dingin, wajah kita rasanya kering, keset banget, terus kita scrub, lebih mudah iritasi. Gitu. Jadi kalau normal-normalnya sekali seminggu, kalau wajah normal ya. Tapi wajah lagi nggak normal, jangan dipaksain. Jadi wajahnya butuh hidrasi justru, jangan di scrub. Dok, gimana caranya supaya tidak remedial? Remedial apa ya? Ujian? Saya dulu juga remedial. Dari Banten, salam. Gayung kebalik. Sebarnya cantik. Kalau susah tidur malam gimana ya? Pola makan saya sudah low karbo. Nah itu, memang tidur juga masih belajar ya. Jadi kalau misalnya pagi kita makan sedikit, siang makan sedikit, malam makannya banyak. Malam makannya banyak. Supaya ngantuk. Dok, makan malam banyak, bahaya. Udah gak makan sayur lagi, udah makan malam banyak lagi. Terus bahaya enggak. Jadi kita makan itu bukan makan pagi, makan siang, makan malam yang bikin gemuk, enggak. Tapi satu hari itu kita makan berapa banyak yang kita makan. Jadi bukan gara-gara pagi, siang, malam. Harusnya makan pagi, habis makan pagi terus kita olahraga, terus bikin kurus, enggak. Enggak. Jadi kalau kita pagi kita makan sedikit, siang makan sedikit, jangan makan banyak pagi, siang, nanti ngantuknya di siang. Nah ini sih terus, sarapan favorit. Saya kopi aja paling. Saya kopi aja. Saya nggak sarapan pagi. Kalau saya rasanya lapar banget, mungkin saya stres banyak, saya ngikutin. Saya makan, paling telur sebiji. Biokimia paling sulit untuk dimengerti sama seperti wanita. Biokimia, iya sama. Saya juga dulu ngulang biokimia berapa kali. Cara ngilangin papiloma, surgery ya, papiloma, surgery. Dokter, siang makan apa? Nur Fidaus. Ini dokter ya? Siang makan sekedarnya aja kalau siang. Kadang-kadang cuma butter, kadang telur. Ya kalau saya membiasakan diri makan sekali sehari ya. Malam. Makan malam terakhir jam berapa? Jam 7. Nungguin Isya. Habis maghrib, Isya. Isya persiapan tidur. Baca buku. Berat badan 72, sekarang sudah 58, kok stuck ya, mau turun lagi. Gimana caranya bisa turun dari 72 ke 58? Gimana caranya, Nabela? Saya pengen tahu gimana caranya, jadi tahu apalagi yang sudah dikerjakan gitu. Jadi tahu habis itu mau ngapain. Growth hormone ya nggak apa-apa, tidur siang nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Haji. Kalau mau tidur siang nggak apa-apa. Yang penting kita tuh, yang penting sehat aja. Sehat aja dulu. Kalau diet boleh makan gorengan nggak? Boleh. Ya, tapi tergantung apa yang digoreng. Ya, telur digoreng, ikan digoreng, ayam digoreng boleh. Tapi karbohidrat digoreng ya berat ya. Karbohidrat akan dipakai, yang lain akan disimpan. Begitu insulin naik, kita akan mode menyimpan. Umu, bergelambir pasca diet, gimana cara mengatasinya? Olahraga beban. Karenoi, usia 50 boleh diet nggak untuk ngecilin perut? Tujuannya buat sehat ya, bukan buat ngecilin perut. Ya, kita buat sehat. Nah, kalau buat sehat, kalau kita sehat, baru kita badan tuh ini apa namanya itu bonusnya. Kalau banyak makanan lemak, daging, lebih bersih dan glowing up, masih perlu skincare nggak, Dok? Perlu dong.
Skincare tuh misalnya apa? Cuci wajah tuh skincare loh. Tidur 5 jam boleh IF enggak? Jangan ya, kasihan badannya. Zora ya jangan, jangan. Benerin tidurnya, jangan IF, jangan dibikin stres. Dok, saya 15 IF 15 jam latihan otot setiap hari, boleh aja, tergantung badannya. Kalau badannya nyaman, nggak pegel-pegel, tidurnya bener, nggak apa-apa. Makanan apa yang baik dimakan waktu jaga malam di RS Omega Victoria? Jaga malam ya, aduh, makanan apa ya? Pokoknya jangan karbo aja, makan apa aja. Retno, sebulan kemarin intermittent fasting, tapi asam lambung naik, gimana tidurnya? Kalau ada masalah dengan lambung, tidurnya. Tidurnya. Selamat siang. Salam dari Papua ya. Salam dari Papua. Ya kesehatan itu tanggung jawab kita ya, bukan tanggung jawab dokter ya. Please jangan tanggung jawab dokter, tanggung jawab kita. Jadi kita yang belajar. Kita nggak bisa nyerahin sama asuransi. Ya dokter aja banyak yang sakit kok. Dokter banyak yang sakit. Jadi tanggung jawab kita. Kita ke dokter kalau kita udah sakit. Tapi kalau kita lagi sehat, gimana caranya supaya kita lagi nggak sakit gitu, nggak sakit lagi atau membuat kita sehat lebih lebih apa? Tetap membuat kita dalam keadaan sehat. Nah, kita masih belajar. Dok pernah botox nggak? Saya botox atau saya dibotox? Saya botox sendiri, saya suntik sendiri. Darlenana, aduh kelewatan. Sorry. Menanda, aduh. Triglycerid 76, LDL 111, HD 103, bagus dong. Bagus dong, triglyceridnya rendah. Jadi ceknya triglycerid sama HDL aja, nggak usah lihat LDL sama kolesterol total. Kalau triglyceridnya rendah, bahkan lebih, jadi triglycerid dibanding HDL itu sama dengan 3 minimal. Jadi kalau triglycerid 140 misalnya, HDL misalnya 50, itu berarti hampir 3 ya, harus di bawah 3. Jadi kalau lebih bagus lagi di bawah 1. Jadi triglyceridnya lebih rendah daripada HDL atau 1 paling enggak. Jadi triglycerid misalnya 100, HDL 100 atau triglycerid 80, HDL 80 itu protektif terhadap jantung dan pembuluh darah. Haji, kok di Medan saya waktu itu. Kalau karbo nasi diganti sayur gimana, mendingan? Jadi karbonya pakai sayur mendingan. Karena sebenarnya apa bedanya sih, sayur itu menghambat penyerapan. Jadi kita makan karbo, tapi kita hambat. Aneh nggak? Kita makan sesuatu, tapi kita nggak mau diserap. Sama kayak orang makan terus dicolok-colok keluarin lagi. Makan tapi nggak mau diserap. Nggak mau digunakan. Aneh kan? Tapi kepengen banget ya nggak apa-apa. Jadi kalau kita pengen makan buah jangan di jus. Walaupun katanya nggak pakai gula. Murni kok, jus murni ini nggak pakai gula gitu. Padahal di dalam buah sudah ada gulanya, gula buah, fruktosa ya. Jadi apa namanya itu, kalau makan buah, makan beserta buahnya, jangan di jus. 12 tahun udah tekdung, bahaya nggak Pak anak sekecil itu lahiran? Aduh saya nggak ngerti ya. Nanda, sayang apa namanya itu bukan dokter obgyn ya, saya nggak ngerti semua. Terus terang aja saya nggak ngerti semua. Nabila, saya defisit kalori dok, olahraga ringan sekarang stuck di 58, tinggi 163. Oke, mau defisit kalori masih karbo nggak? Kalau walaupun defisit kalori, tapi kalau masih karbo, coba stop karbo. Mungkin bisa turun lagi gitu. Perkembangan produk-produk yang di belakang dokter nggak ada rekomendasi untuk jerawat nggak? Aduh, ini cuma saya pakai, ada yang cocok, ada yang nggak cocok, saya taruh aja di atas. Buat pajangan. Tidak makan sayur dan buah kah? Saya gini, sayur buah nggak penting. Tapi kalau saya mau, saya makan. Saya pengen, saya makan. Jadi, tapi nggak penting. Harus, maksud saya bukan harus. Nggak harus. Yang harus kita makan tuh protein.
lemak. Karena energi kita kalau nggak dari karbo ya dari lemak. Kita pilih mau yang dari mana, nggak bisa dua-duanya. Kalau dua-duanya lemaknya disimpan, karbonya dipakai. Nah, kalau misalnya pengen makan buah ya makan, makan aja. Nggak apa-apa loh, makan es krim nggak apa-apa. Kalau kecuali Anda sakit ya, jangan. Makan es krim nggak apa-apa, tapi jangan tiap hari. Jadi kalau kita pengen makan mie nggak apa-apa, makan sayur nggak apa-apa. Tapi kita ngerti, kita belajar. Begitu kita masukin karbohidrat, sering-sering masuk karbohidrat, sama seperti apa yang terjadi pada insulin resisten. Insulinnya sudah badan kita udah resisten terhadap insulin. Insulin itu kerja dari gula ya, sehingga memancing hormon insulin, makanya diabetes. Apa yang terjadi pada insulin resisten? Karena badannya terus-terusan digojrokin pakai gula. Terus-terusan. Sama kayak kita biasa dugem, masuk pertama kali diskotik itu rasanya aduh berisik banget gitu ya. Tapi lama-lama telinga kita jadi resisten. Biasa aja. Biasa aja. Sama kalau misalnya kita baru bangun tidur terus tiba-tiba kena cahaya silau tapi lama-lama bisa resisten. Telinga kita bisa resisten lama-lama. Mata kita biasa makan pedes. Pedes lama resisten. Jadi 3, 4, 5 cabai nggak ada masalah, nggak ada apa-apanya. Jadi resisten. Badan kita juga gitu. Jadi insulin keluar setiap kali karbohidrat, insulin keluar terusan resisten. Tapi kok ada yang makan, mungkin ada yang tanya, kok ada yang makan sembarangan tapi nggak insulin resisten? Nah, setiap orang masing-masing beda-beda tahannya gitu. Ya. Ada yang sebentar aja nggak jadi gemuk, tiba-tiba jadi insulin resisten. Dan kesehatan tadi nggak cuma dari makanan. Mungkin tuh orang olahraganya rajin, oke, tapi olahraga naikin gula ya, naikin insulin, naikin gula, naikin kortisol. Tapi mungkin dia tidurnya cukup, jadi dia diimbangi, nggak stres. Kalau kita kan walaupun kita udah nggak olahraga, misalnya kita makan karbohidrat, gampang lapar, sakit mah, harus makan terusan, terus kerjaan stres, sampai rumah sebelum tidur juga masih mikir, tidurnya nggak tenang, banyak kan kerusakan. Jadi sehat itu nggak cuma dari makanan. Denta, saya 51, Tiwesa, penyebab jerawat on off dari makanan atau hormon. Rutin treatment. Coba tidurnya. Dari makanan benerin, gula sama tidurnya. Ana, gimana ngilangin jerawat di punggung? Apa yang tepat? Tidurnya, makannya. Tidurnya, makannya. Capek kita ngurusin itu skincare terus. Tapi kalau misalnya pola hidup kita nggak benerin, dari dalam dia, bukan kotor dari luar. Saya yakin anak nggak kotor dari luar, bukan. Berhenti merokok, makin meningkat nafsu makannya. Ya nggak apa-apa. Kalau takut gemuk, jangan pakai karbo. Susanti Toha, dok matanya nggak ada cekungan sama dark circle, gimana itu? Siapa? Saya? Ada. Saya ada. Ada dark circle. Ada cekung nih, cekung. Dok, semua jenis karbo dan nasi aja yang stop semua. Tujuannya apa ya, Nabela? Tujuannya apa? Gitu. Kalau tujuannya kita untuk kesehatan ya stop aja. Tapi ya makanya kadang-kadang nggak bisa kan, kadang-kadang temen ya kan atau keluarga, dong cicipin dong, kan nggak enak. Ya udah kita cicipin. Jadi artinya kayak kita bawa mobil di tol. Terus penting banget dan kita harus nggak enak, harus lewat di jalan, saya nggak ngajarin ya, jalan yang harusnya nggak boleh, itu ya kadang-kadang masuk ke situ ya aman-aman juga. Jadi orang bilang itu lewat situ aman-aman juga ya. Jadi artinya besok lusanya jangan lagi, apalagi anak-anak ya. Anak-anak ya udahlah, karbohidrat udah kurang-kurangin aja di rumah. Karena nanti paling keluar pengen makan ada coklat, ada es krim. Sekali-sekali. Anak mana ya dok, mungkin karena kurang tidur saya kerja jaga orang sakit. Iya makanya. Makanya kalau orang sakit, orang yang lagi tidur kita ikut tidur. Ya. Sering lemas pada pagi hari. Tidurnya gimana, Yayan?
Sering bergadang pengaruh triglycerid? Bisa. Triglycerid itu kan fatty acid sama glycerol kan. Nah, glycerol itu kan gula. Badan kita bisa bikin gula loh. Jadi walaupun kita nggak makan karbohidrat atau gula, tapi badan kita bisa bikin gula. Liver, namanya gluconeogenesis. Jadi kalau kita sering begadang, jadi lemak tadi bisa diikat juga sama glycerol. Jadi jadi triglycerid. Tapi triglycerid juga sering terjadi di orang yang senang makan buah. Jadi hati-hati makan buah gitu. Boleh sih, tapi ya jangan berlebihan. Dok, operasi lipatan mata berapa? Oh, nanti langsung ke klinik ya. Dok, kalau sering bicara sama diri sendiri itu termasuk penyakit nggak mental parah? Duh, nggak ngerti saya. Bicara dengan diri sendiri. Ya nggak ngerti saya. Mungkin cara kita untuk berpikir ya. Ngobrol dengan diri sendiri. Atau orang kalau zaman dulu ya, eh, tulis di diary ya. Zaman saya dulu tulis di diary, kalau sekarang kan sudah ada handphone nulis. Kalau berat badan stok gimana solusinya bisa turun berat badannya? Dilihat lagi. Pertama, kurangi karbohidrat. Tapi yang itu kan berat badan ya, belum tentu sehat. Jadi kalau kita ngomong kesehatan beda lagi. Tapi kalau berat badan, kurangi karbohidrat, ya. Habis itu intermittent fasting. Setelah itu juga olahraga. Alternatif karbo untuk penderita diabetes nggak ada alternatif. Karbo is karbo. Karbo ya karbo. Saya mau ganti nasi sama kentang, sama-sama karbo. Cuma bedanya ada yang indeks glikeminya itu, tapi tetap sama-sama karbo. Selama kita masukin karbo, otak kita akan pakai gula. Selama kita pakai gula, otak kita pakai gula, liver nggak akan bikin keton. Jadi kita akan tetap nggak bisa makan kalau nggak ada gula, nggak ada karbo. Jadi jangan di ini kalau diabetes jangan di ya terserah kita mau turun pelan-pelan atau mau langsung apa namanya itu cut. Kalau langsung cut karbo, karena badan kita belum banyak keton, kita kadang-kadang jadi keliangan karena ketonnya belum banyak, tapi karbohidrat kita udah cut. Nah, Anda boleh pakai VCO. Bentar ya. Jadi kalau kita makan lemak itu rantai panjang ya. Jadi dia masuk digunakan di otot, di badan kita semua. Tapi baru terakhir itu masuk liver, baru liver bikin keton, baru masuk ke otak. Jadi agak lama. Sedangkan kalau gula dia langsung masuk ke liver, langsung kasih ke otak. Nah, kalau kita cut karbo, ya, jadi otaknya nggak dapat energi dong, karena ketonnya belum banyak kebentuk. Karena kita masih baru. Bisa kasih VCO. Ini VCO. Ya, virgin coconut oil. Jadi minum ini satu sendok makan pagi, siang, malam. Supaya bantu cepat dapat energi ke otak. Kalau Anda nggak suka minyak, itu minyak. Kalau Anda suka ngopi, bisa pakai ini nih. Fat activator, MCT powder, jadi dia bubuk. Taruh di kopi, jadi kopi kayak pakai creamer. Tapi jangan pakai gula. Kalau mau pakai gula, pakai sucralose, pakai stevia, pemanis buatan. Satu lagi ya, visio untuk anak berapa tahun boleh minum? Boleh. Tapi 1 sendok teh aja ya. Itu aja ya. 9:30, mudah-mudahan besok bisa ketemu lagi. Rencana saya Senin sampai Jumat saya live. Maaf, nggak semua bisa saya jawab. Mudah-mudahan nanti besok ketemu lagi. Makasih. Selamat tahun baru ya. Terima kasih semua. Thank you. Makasih semua, makasih.